Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa pada pelajaran IPA yang kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Berbicara tentang sistem reproduksi, tentunya anak-anak ingat tujuan makhluk hidup berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 hal penting. Yang pertama, proses pembelahan sel. Yang kedua, organ reproduksi. Dan yang ketiga, kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Selanjutnya, marilah kita mulai dengan materi pertama, yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembelahan sel secara langsung, dan yang kedua, pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung dapat kalian lihat contoh pada gambar amuba, di mana amuba yang pertama asalnya satu individu. Kamu dapat mengamati mengalami proses pelekukan pada inti sel yang diikuti oleh membran sel yang lama-kelamaan menjadi angka seperti angka 8 dan selanjutnya menjadi 2 individu baru. Itulah yang disebut dengan pembelahan sel secara langsung. Untuk selanjutnya, pembelahan sel secara tidak langsung yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembelahan sel secara mitosis, dan yang kedua, pembelahan sel secara meiosis. Sebenarnya secara umum ada 3 alasan kenapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan, yang kedua untuk reproduksi, dan yang ketiga untuk perbaikan sel. Ini contoh-contoh yang untuk pertumbuhan dapat kamu amati. Tumbuhan mulai biji sampai dengan menjadi besar. Kemudian ada yang kedua, perbaikan sel, di mana perbaikan jaringan yang rusak ini adalah hasil dari proses pembelahan sel. Yang ketiga, reproduksi. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Anak-anak sekalian, mari kita pelajari, kita perhatikan bersama-sama tentang pembelahan sel secara mitosis. Salah satu tujuan dari pembelahan sel secara mitosis adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi. Ciri-ciri pembelahan sel secara mitosis: 1. Terjadi pada sel tubuh. Yang kedua, berlangsung satu tahap. Yang ketiga, menghasilkan 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama persis dengan induknya. Adapun fase-fase pembelahan sel secara mitosis, yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase.
Anak-anak harus hafal secara urut tahapan-tahapan berikut, sehingga ada cara mudah sebetulnya untuk menghafalkannya, yaitu kita singkat dengan singkatan PAKMAT. Jadi PAKMAT adalah singkatan dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan sel berikutnya adalah pembelahan sel secara meiosis. Salah satu tujuannya adalah untuk membentuk sel kelamin atau gamet melalui sebuah proses gametogenesis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada sel kelamin. Yang kedua, menghasilkan 4 sel anakan. Dan yang ketiga, memiliki jumlah kromosom separuh dari sel induk. Adapun tahapan-tahapannya sama dengan pembelahan sel secara mitosis, hanya saja pada pembelahan sel secara meiosis ini ada 2 tahapan. Jadi kamu akan mengenal 2 tahapan, mulai profase, metafase, anafase, telofase tahap pertama, dan ada profase, metafase, anafase tahap yang kedua. Bagaimana? Masih semangat? Ayo kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Perkembangbiakan generatif atau kawin, salah satu ciri khasnya adalah terjadinya peleburan sel sperma dan sel telur yang membentuk zigot, di mana sel sperma dihasilkan individu jantan atau pria dan ovum dihasilkan individu betina atau wanita. Nah, pada perkembangbiakan manusia ini, bahwa manusia memiliki alat perkembangbiakan lebih kompleks dibanding makhluk lain, dan fertilisasinya terjadi di oviduk atau tuba Fallopi, dan embrio berkembang di dalam rahim selama 9 bulan 10 hari yang kita sebut dengan masa kehamilan. Anak-anakku sekalian, mari kita pelajari yang berikutnya. Di sini saya tayangkan perbedaan organ-organ perkembangbiakan manusia. Yang pertama, laki-laki ada testis, ada vas deferens, ada kelenjar prostat, ada pubis. Sedangkan pada wanita ada ovarium, ada oviduk, ada rahim, ada endometrium, ada vagina. Dan kamu dapat membaca fungsi masing-masing bagian organ-organ kelamin, baik pada pria maupun pada wanita. Selamat membaca. Kemudian spermatogenesis atau proses spermatogenesis ini kita sebut sebagai proses pembentukan sel sperma yang kita mulai dengan spermatogonium, kemudian membentuk spermatosis primer. Spermatosis primer akan membelah menjadi spermatosis sekunder, kemudian spermatosis sekunder membentuk spermatid dan menghasilkan 4 sel sperma. Yang selanjutnya oogenesis atau proses pembentukan sel telur yang dimulai dari oogonium, kemudian tumbuh menjadi oosit primer, kemudian membelah menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi ootit, menjadi 4 sel anakan, di mana sel anakan yang ketiga mereduksi dan hanya sel telur
yang fertil dengan jumlah 1. Ini ada gambar alat reproduksi pada wanita bagian dalam, dapat kamu amati. Yang pertama rongga rahim, kemudian yang kedua itu adalah oviduk, dan yang ketiga adalah ovarium, dan yang keempat adalah rongga vagina, dan yang kelima adalah lapisan endometrium. Agar kamu lebih jelas, kamu buka kembali fungsi dari bagian yang pertama sampai dengan bagian yang kelima pada PowerPoint yang ada di atas tadi. Ini ada gambar-gambar tahapan perkembangan embrio dalam rahim manusia selama mulai dari 9 sampai dengan 38 hari. Jadi di sini dapat kamu baca tentang masa perkembangan embrio. Jadi kalau seorang wanita yang sudah berusia kira-kira 10 sampai 13 tahun, di dalam tubuhnya menghasilkan hormon estrogen yang berperan untuk memacu ovarium menghasilkan sel telur yang jumlahnya kurang lebih 400 sampai dengan 450 buah pada ovarium kanan dan kiri, dan selanjutnya dikeluarkan 1 buah setiap bulan. Yang peristiwa ini disebut ovulasi. Jadi ovulasi adalah sebuah proses keluarnya sel telur dari ovarium. Kemudian sel telur menuju rahim dan menempel atau disebut juga implantasi pada dinding rahim selama 1 minggu yang kita sebut dengan sebutan nidasi. Wanita yang dalam kondisi ini disebut dengan masa subur atau fertil. Bila dalam 1 minggu tersebut tidak ada sel sperma yang membuahi sel telur, maka akan runtuh bersama-sama dinding rahim yang keluar dalam bentuk darah melalui vagina yang kita sebut dengan menstruasi. Sebaliknya, sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi zigot dan selanjutnya menuju rahim dan menempel dan menetap dalam dinding endometrium, dan kemudian zigot membelah secara terus-menerus dan seterusnya menjadi embrio. Untuk selanjutnya di sini dapat kita pelajari sifat-sifat seks sekunder pada laki-laki dan pada wanita. Dapat kamu baca sendiri ciri-ciri khasnya laki-laki dan wanita pada sifat-sifat seks sekundernya. Kemudian yang selanjutnya siklus menstruasi. Menstruasi adalah peristiwa luruhnya dinding endometrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi adalah peristiwa menstruasi yang terjadi secara fisik dan siklik dan periodik. Siklus menstruasi pada wanita biasanya 28 sampai 30 hari, lama menstruasi pada umumnya 5 sampai dengan 7 hari. Yang pada pembahasan terakhir kita membahas tentang kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Ada macam-macam penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama dapat kamu lihat ada herpes yang disebabkan oleh virus, ada keputihan yang disebabkan oleh infeksi jamur, dan ada sifilis yang disebabkan oleh bakteri.
dan selanjutnya dapat kamu baca sendiri. Yang terakhir dapat kamu lihat ada kutu kelamin yang disebabkan oleh kutu. Ini contoh-contoh penyakit kelamin, dapat kamu lihat bagaimana cukup mengerikan, bukan? Maka peliharalah dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Jaga kesehatan, semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita dapat belajar di sekolah secara normal. Amin, amin, Allahumma amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan jangan lupa ada tugas yang harus kamu selesaikan, yaitu merangkum isi materi pada PowerPoint. Kemudian ada soal yang harus kamu kerjakan di buku tugas. Ada 3 soal. Selamat bekerja, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.